Aku selingkuh karena kamu miskin, katanya. Tamparannya menghancurkan sisa harga diriku. Tanpa ia tahu, hari itu segalanya tentang hidupnya akan runtuh. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, Vika terbangun sebelum matahari benar-benar naik. Dinding rumah kontrakan mereka masih dingin. Catnya mulai kusam di beberapa sudut, tapi Vika sudah hafal setiap retaknya. Ia bangun dengan perasaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ada beban tipis di dada, bukan karena lelah fisik, melainkan karena kata-kata yang semalam kembali terngiang di kepalanya. Kamu itu harusnya bisa bantu lebih banyak. Ucapan Ardi tidak disertai bentakan. Justru itu yang membuatnya lebih dalam menusuk. Nada datar, seolah fakta yang tak perlu diperdebatkan. Vika menarik napas pelan, lalu bangkit dari kasur. Ia menuju dapur kecil, menanak nasi dan menyiapkan telur goreng sederhana. Gerakannya cekatan, seperti orang yang sudah terbiasa melakukan segalanya tanpa diminta. Di dapur inilah ia sering merasa paling berguna, sekaligus paling tak terlihat. Ardi keluar dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah disetrika rapi oleh Vika semalam. Ia langsung duduk di meja makan, membuka ponsel, jarinya sibuk menggulir layar. Kopi, ucapnya singkat, tanpa menoleh. Vika segera menuangkan kopi ke cangkir favorit Ardi. Ia meletakkannya perlahan, seolah takut suara porselen yang terlalu keras bisa memicu sesuatu. Ardi menyesap kopi itu, lalu mengernyit. Gulanya kebanyakan, katanya. Kamu sih, hal kecil begini aja nggak konsisten. Vika tersenyum tipis. Maaf, nanti aku bikinin lagi. Ardi mendengus. Nggak usah, biarin aja. Tapi ya itu, kalau hal kecil aja nggak becus, gimana mau bantu yang besar? Kalimat itu menggantung di udara. Vika menunduk, pura-pura merapikan sendok. Dadanya mengencang, tapi ia menelan rasa itu dalam-dalam. Ia sudah terlalu sering melakukan hal yang sama. Menelan, menyimpan, dan berpura-pura kuat. Dalam pikirannya, Vika sempat menghitung. Uang belanja yang ia kelola, pekerjaan sambilan yang ia lakukan dari rumah, semua pengorbanan kecil yang ia anggap sebagai bentuk kontribusi. Namun di mata Ardi, semua itu seolah tak pernah cukup karena tidak berbentuk angka besar. Kamu tahu kan, Ardi melanjutkan sambil berdiri, sekarang zamannya hasil. Orang dihargai dari apa yang kelihatan. Mobil apa, rumah apa, tabungan berapa. Ia meraih tas kerjanya. Aku capek kerja keras sendirian. Kata sendirian membuat Vika mengangkat wajahnya. Ia ingin berkata bahwa ia juga lelah. Lelah menyesuaikan diri, lelah mengecilkan harapan, lelah merasa kurang. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Aku cuma mau rumah tangga kita jalan baik, ucap Vika akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Ardi menatapnya sebentar. Sorot matanya dingin dan menilai. Rumah tangga nggak bisa jalan pakai niat doang. FIK. Pakai hasil. Pintu tertutup di belakang Ardi, menyisakan keheningan yang terasa berat. Vika berdiri cukup lama di ruang makan, menatap cangkir kopi yang hampir tak tersentuh. Senyum tipisnya menghilang, digantikan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ia duduk perlahan, tangannya gemetar kecil. Ada bagian dalam dirinya yang ingin membela diri, ingin berteriak bahwa nilainya tidak diukur dari uang semata. Tapi ada juga bagian lain yang lebih besar, yang takut jika ia bersuara, rumah tangga ini benar-benar retak. Vika bangkit dan membersihkan meja. Setiap piring yang ia angkat terasa seperti mengangkat pengakuan diam-diam, bahwa ia terus bertahan, meski harga dirinya perlahan tergerus. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini sementara, bahwa kesabaran adalah investasi yang kelak akan berbuah. Namun saat ia melihat pantulan wajahnya di jendela, mata yang sedikit redup, bahu yang menegang, untuk pertama kalinya Vika bertanya dalam hati, sampai kapan? Siang menjelang, dan ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Ardi. Ingat ya, nanti malam kita ke rumah ibu. Jangan bikin malu. Jari Vika berhenti di atas layar. Rumah ibu Ardi berarti tatapan menilai, sindiran halus, dan perbandingan yang tak pernah ia menangkan. Biasanya ia hanya mengiyakan, menerima peran sebagai istri yang harus banyak belajar. Kali ini, Vika menutup mata sejenak. Ada dorongan kecil tapi asing di dadanya. Bukan amarah, melainkan keinginan untuk tidak sepenuhnya menghilang. Ia mengetik balasan, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Iya. Satu kata yang aman. Tapi sebelum meletakkan ponsel,
Vika menambahkan pesan kedua, jarinya sedikit bergetar. Aku mau bicara nanti. Penting. Pesan itu terkirim. Jantung Vika berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan nanti malam, atau apakah keberanian kecil ini akan membawa masalah baru. Yang ia tahu, keputusan kecil itu terasa berisiko, dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menariknya kembali. Sejak pesan itu terkirim semalam, Vika merasa ada sesuatu yang tertinggal di udara, bukan harapan, melainkan kecemasan yang menempel seperti debu halus. Pagi ini ia bangun dengan perut sedikit mual, bukan karena sakit, melainkan karena bayangan rumah Bu Sri yang terus berputar di kepalanya. Ia tahu, setiap kunjungan ke sana selalu menyisakan rasa yang sama, kecil, tidak cukup, dan serba salah. Di perjalanan, Ardi menyetir dengan satu tangan lainnya menggenggam ponsel. Ia nyaris tak bicara. Vika duduk di sampingnya, menatap jalan yang mengalir cepat. Ia ingin membuka percakapan tentang pesan semalam, tentang bicara penting. Namun setiap kali bibirnya bergerak, kata-kata itu kembali mengendap. Rumah Bu Sri berdiri kokoh, lebih besar dari kontrakan mereka. Begitu masuk, aroma masakan menyeruak, bercampur dengan keheningan yang terasa menilai. Bu Sri muncul dari dapur dengan celemek masih terikat. Sorot matanya langsung menyapu Vika dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Ardi, kamu kurusan, katanya, sambil meraih lengan anaknya. Kerja terus, ya. Capek sendiri. Kata sendiri itu kembali terdengar. Vika tersenyum kecil dan menunduk, menyalami Bu Sri. Tangannya terasa dingin. Vika, sapa Bu Sri singkat, tanpa senyum. Masuk. Duduk. Di meja makan, hidangan tersaji rapi. Bu Sri menuangkan sayur ke piring Ardi terlebih dahulu, lalu berhenti sejenak saat giliran Vika. Sendoknya bergerak lambat, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kamu masih di rumah saja, kan? Tanya Bu Sri. Suaranya terdengar ringan, tapi tatapannya tajam. Vika mengangguk. Iya, Bu. Aku masih ngerjain kerjaan sambilan dari rumah. Bu Sri menghela napas kecil. Zaman sekarang, perempuan juga harus bisa bantu ekonomi. Rumah tangga itu berat, Vika. Nggak bisa cuma ngandelin satu orang. Ardi diam, matanya fokus ke piring. Keheningannya terasa seperti persetujuan. Vika merasakan sesuatu di dadanya terkelupas pelan. Ini bukan pertama kalinya Bu Sri berkata seperti itu. Tapi hari ini, setelah semalam Ardi menyinggung hal yang sama, kata-kata itu terasa lebih telanjang. Aku cuma khawatir, lanjut Bu Sri, Ardi itu potensinya besar. Sayang kalau pasangannya nggak bisa ngimbangin. Kalimat itu jatuh tepat di luka lama Vika. Luka yang selama ini ia rawat dengan alasan pengertian dan kesabaran. Ia teringat masa awal pernikahan, saat ia memilih pekerjaan yang lebih fleksibel demi mendukung Ardi. Pilihan yang dulu ia anggap sebagai pengorbanan bersama, kini terdengar seperti kegagalan pribadi. Vika menunduk, jemarinya mencengkeram ujung taplak meja. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa ia tidak bermalas-malasan, bahwa kontribusinya mungkin tak terlihat. Tapi tatapan Bu Sri membuat lidahnya keluh. Kamu dengarkan, Fika. Bu Sri menatapnya lurus. Ibu cuma mau yang terbaik buat Ardi. Vika mengangguk pelan. Iya, Bu. Suaranya nyaris tak terdengar. Di sampingnya, Ardi akhirnya angkat bicara. Ibu cuma ngingetin. Biar Vika juga termotivasi. Motivasi. Kata itu terdengar seperti penghalusan dari sesuatu yang lebih tajam. Vika tersenyum tipis, senyum yang sudah terlatih. Selesai makan, Bu Sri berdiri dan membereskan piring. Ia melirik Vika sekilas. Perempuan itu nilainya kelihatan dari seberapa besar dia meringankan beban suami. Kalimat itu menutup percakapan, seperti palu yang diketuk perlahan tapi pasti. Vika berdiri membantu, tangannya bergerak otomatis. Di dapur, suara piring beradu terdengar lebih keras dari biasanya. Saat mereka pamit, Bu Sri memeluk Ardi erat. Kepada Vika, ia hanya mengangguk singkat. Di mobil, suasana kembali sunyi. Jalanan malam memantulkan lampu-lampu yang terasa asing. Kamu jangan dimasukin hati, kata Ardi akhirnya. Ibu memang begitu. Vika menoleh. Ada dorongan kuat untuk berkata, lalu kamu bagaimana? Tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia berbicara sekarang, ia akan dianggap berlebihan. Aku ngerti, jawabnya pelan. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan kemarahan,
melainkan kesadaran pahit bahwa diamnya selama ini justru membuat orang lain merasa berhak mengukur nilainya. Sesampainya di rumah, Vika masuk kamar lebih dulu. Ia duduk di tepi kasur, menatap lantai. Luka lama tentang harga diri itu kembali terbuka, lebih lebar, lebih perih, karena kini bukan hanya Ardi yang memandangnya kurang, tapi juga keluarganya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Lila masuk, menanyakan kabarnya. Vika menatap layar lama, lalu mengetik satu kalimat, menghapusnya, dan akhirnya menutup ponsel tanpa membalas. Ia memilih diam lagi. Tapi kali ini, diam itu terasa seperti keputusan berisiko, karena ia sadar, setiap kali ia memilih menahan suara, ada bagian dari dirinya yang semakin terkikis, dan ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Diam yang dipilih Vika malam itu tidak membawanya pada ketenangan. Justru sebaliknya, keheningan terasa seperti gema panjang dari kata-kata Busri yang terus berulang di kepalanya. Pagi ini, Vika bangun dengan mata sedikit sembab, bukan karena menangis, melainkan karena kurang tidur. Ada kegelisahan yang tidak kunjung surut, seolah dadanya terus ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ardi sudah siap berangkat kerja ketika Vika keluar dari kamar. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kerah kemejanya dengan gerakan cepat. Tidak ada sapaan pagi, tidak ada pertukaran pandang. Vika memperhatikan punggung suaminya, merasa jarak di antara mereka semakin jelas meski berada di ruang yang sama. Aku bikinin sarapan, ucap Vika pelan, lebih sebagai usaha menjaga rutinitas daripada menawarkan perhatian. Enggak usah, jawab Ardi singkat. Aku buru-buru. Nada suaranya datar, bahkan lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Ardi meraih tas dan langsung melangkah keluar. Pintu tertutup tanpa menunggu balasan. Vika berdiri terpaku beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa ditolak, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang ingin diperhatikan. Siang harinya, Vika memutuskan keluar rumah. Ia menghubungi Lila dan meminta bertemu. Ajakan itu biasanya jarang ia lakukan, tapi hari ini ia merasa perlu berada di dekat seseorang yang tidak menilainya dari angka. Mereka bertemu di sebuah kedai kecil yang sederhana, tempat yang sering mereka kunjungi sejak sebelum Vika menikah. Begitu melihat Vika duduk, Lila langsung menangkap sesuatu yang berbeda. Cara Vika memegang cangkir, caranya menghindari kontak mata, semuanya terlalu dikenal. Kamu kelihatan capek, kata Lila, tanpa basa-basi. Nada suaranya lembut, tapi tegas. Vika tersenyum tipis. Biasa. Lila menghela napas. Itu bukan wajah biasa. Ada apa sama Ardi? Nama itu membuat bahu Vika sedikit menegang. Ia menunduk, memandangi permukaan kopi yang mulai dingin. Dia lagi banyak kerjaan. Fik, Lila mencondongkan badan, suaranya diturunkan. Aku mungkin bukan orang paling paham rumah tangga, tapi aku tahu kalau seseorang mulai menjauh. Dan Ardi kelihatan makin dingin sama kamu. Kata-kata itu terasa seperti konfirmasi dari sesuatu yang selama ini Vika coba sangkal. Ia mengaduk kopinya pelan, mencari jeda. Dia capek, ulang Vika, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Capek nggak bikin orang merendahkan, balas Lila. Kamu sadar nggak? Kamu sekarang selalu nyari alasan buat dia. Vika terdiam. Ia ingin membantah, tapi kata-kata itu terlalu tepat. Lila melanjutkan, aku cuma mau kamu hati-hati. Jangan sampai kamu terlalu lama diam sampai lupa rasanya dihargai. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari sindiran Busri. Karena kali ini, yang berbicara adalah orang yang mengenalnya, yang tahu bagaimana Vika dulu berani dan penuh keyakinan. Sore itu, Vika pulang dengan perasaan bercampur. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk tidak lagi menelan semuanya sendirian. Ketika Ardi pulang malam hari, Vika sudah menunggunya di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Kamu pulang malam lagi, kata Vika. Suaranya berusaha tetap tenang. Ardi melepas sepatu dengan gerakan kasar. Kenapa? Aku cuma mau tahu. Akhir-akhir ini kamu kelihatan. Kelihatan apa? Potong Ardi cepat. Vika menarik napas. Kelihatan jauh. Kalimat itu membuat Ardi berhenti. Ia menoleh, alisnya mengernyit. Kamu mulai aneh-aneh lagi. Aku cuma nanya, jawab Vika. Aku istrimu. Dan aku suamimu yang capek, suara Ardi meninggi. Kamu pikir aku pulang malam itu buat senang-senang? Nada tinggi itu membuat Vika mundur setengah langkah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini pertama kalinya Ardi berbicara sekeras itu padanya. Bukan teriakan, tapi cukup untuk membuat udara terasa tegang.
Aku nggak nuduh, kata Vika, lebih pelan. Aku cuma pengin kita ngobrol. Ngobrol apa? Ardi tertawa pendek, tanpa humor. Setiap kali kita ngobrol, ujung-ujungnya kamu ngerasa tersinggung. Vika merasakan matanya panas, tapi ia menahannya. Aku cuma pengin kamu dengar. Dengar apa? Ardi melangkah lebih dekat, suaranya masih tinggi. Keluhan kamu soal hal-hal yang sama. Vika terdiam. Ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut pada nada suara orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Ardi menghela napas keras, lalu memalingkan wajah. Aku capek. Jangan bikin ribet. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Suara itu menggema di ruang tengah. Vika berdiri sendirian, tubuhnya terasa ringan sekaligus rapuh. Ia duduk perlahan di sofa, memeluk dirinya sendiri. Peringatan lila kembali terngiang. Retakan itu kini nyata, bukan lagi dugaan atau perasaan berlebihan. Ardi bukan hanya menjauh, ia mulai membentak. Vika menatap pintu kamar yang tertutup. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri bukan tentang bagaimana mempertahankan rumah tangga ini, melainkan tentang berapa harga yang harus ia bayar jika terus bertahan. Tangannya meraih ponsel. Ia membuka kontak Lila, jarinya berhenti di atas nama itu cukup lama. Lalu ia mengetik satu kalimat singkat, penuh keraguan. Kalau aku butuh bantuan, kamu ada. Pesan itu terkirim. Vika memejamkan mata, menyadari bahwa pertanyaan sederhana itu mungkin menjadi langkah kecil yang berbahaya. Karena sekali ia mengakui butuh bantuan, ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pesan yang Vika kirim pada Lila semalam belum sempat ia sesali, tapi keberadaannya membuat tidur Vika terpotong-potong. Ia terbangun beberapa kali dengan jantung berdebar. Setiap kali teringat nada tinggi Ardi dan pintu kamar yang dibanting. Pagi ini, rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Udara seolah berhenti mengalir. Ardi belum bangun ketika Vika keluar kamar. Untuk pertama kalinya, Vika tidak langsung merasa lega melihat itu. Ada kecemasan yang menetap, seperti bayangan yang enggan pergi. Ia menyiapkan sarapan seadanya, pikirannya melayang pada satu pertanyaan yang tak kunjung ia ucapkan. Kalau aku bicara lagi, apa yang akan terjadi? Ponsel Ardi tergeletak di meja makan. Layar menyala karena sebuah notifikasi masuk. Vika tidak berniat melihatnya. Ia tahu betul batas yang selama ini ia jaga. Namun nama yang muncul di layar membuat langkahnya terhenti. Nara. Jarinya membeku di udara. Itu bukan nama rekan kerja yang pernah Ardi sebutkan. Bukan pula nama keluarga. Vika berdiri cukup lama, menatap layar yang kembali menggelap. Ada dorongan untuk menjauh, mengabaikan, berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi rasa penasaran yang bercampur takut menahannya di tempat. Ia menyentuh layar ponsel itu. Bukan untuk membuka pesan, katanya pada diri sendiri, hanya untuk mematikannya. Namun layar kembali menyala, dan sebaris kalimat singkat muncul sebagai pratinjau. Aku kangen. Semalam kamu nggak bilang apa-apa. Vika merasakan sesuatu runtuh di dalam dadanya. Tangannya bergetar, napasnya tertahan. Ia tidak membuka percakapan itu lebih jauh, tapi kalimat pendek itu sudah cukup untuk menggeser dunia yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Langkah kaki terdengar dari kamar. Vika tersentak, segera meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, seolah benda itu panas dan berbahaya. Ardi keluar dengan wajah kusut, matanya langsung menangkap Vika yang berdiri terlalu dekat dengan meja. Kamu ngapain? Tanyanya cepat. Ponsel kamu bunyi, jawab Vika jujur. Meski suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ardi mendekat dan mengambil ponsel itu. Sekilas, ekspresi di wajahnya berubah, bukan terkejut, melainkan waspada. Ia membaca cepat, lalu mengunci layar. Kamu buka? Tanyanya, nada suaranya rendah. Enggak, Vika menggeleng. Tapi aku lihat namanya. Nara. Hening jatuh di antara mereka. Ardi menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Tawa yang tidak sampai ke matanya. Serius, Fik, katanya. Kamu mulai curiga tanpa alasan. Pesannya, Vika berhenti, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Kedengarannya nggak biasa. Ardi menyandarkan punggung ke meja. Itu cuma teman. Kamu jangan lebay. Teman bilang kangen. Vika bertanya, kali ini tanpa bisa menahan getar di suaranya. Wajah Ardi mengeras. Kamu ini kenapa sih? Sejak kapan kamu jadi begini? Vika membuka mulut untuk menjawab, tapi Ardi lebih dulu melanjutkan. Suaranya meninggi sedikit.
Kamu tahu masalah kamu apa? Kamu terlalu miskin mental. Kalimat itu jatuh seperti tamparan, lebih keras dari nada tinggi sebelumnya. Vika membeku. Miskin mental, ulang Vika pelan. Iya. Ardi menatapnya tajam. Sedikit-sedikit mikir yang aneh. Sedikit-sedikit ngerasa nggak aman. Itu capek, Fik. Vika merasakan matanya panas. Aku cuma nanya. Karena aku istrimu. Justru karena itu, potong Ardi. Harusnya kamu percaya. Tapi kamu nggak punya kapasitas buat itu. Kamu terlalu fokus sama perasaan kamu sendiri. Kata-kata itu memutarbalikkan segalanya. Vika merasa seolah posisinya dipindahkan. Dari orang yang bertanya menjadi orang yang disalahkan. Dari istri menjadi sumber masalah. Aku nggak bermaksud nuduh. Vika mencoba lagi, suaranya semakin pelan. Aku cuma butuh kejelasan. Kejelasan apa? Ardi mengibaskan tangan. Semua ada di kepala kamu. Kamu terlalu kecil buat ngerti dunia di luar. Ucapan itu menusuk tepat ke luka yang selama ini ia sembunyikan. Perasaan tidak cukup, tidak setara. Vika menunduk, dadanya sesak. Ia ingin melawan, ingin mengatakan bahwa ia tidak bodoh atau lemah. Tapi lidahnya keluh, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ardi mengambil tasnya. Aku nggak punya waktu buat drama begini. Pikirin diri kamu sendiri. Jangan semua kamu tarik ke arah negatif. Pintu kembali tertutup, kali ini tanpa dibanting. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih kejam. Vika perlahan duduk di kursi. Ia menatap meja makan, ponsel Ardi sudah tidak ada di sana. Nama Nara berputar di kepalanya, bukan hanya sebagai nama, tapi sebagai simbol dari sesuatu yang belum berani ia akui sepenuhnya. Ia meraih ponselnya sendiri, membuka percakapan dengan Lila. Jarum jam berdetak pelan di dinding, seolah memberi tekanan tambahan. Aku lihat sesuatu hari ini, tulis Vika, lalu berhenti. Jarinya gemetar. Ia menghapus kalimat itu, lalu menulis ulang. Kalau aku salah, aku takut. Tapi kalau aku benar, aku lebih takut lagi. Pesan itu terkirim. Vika meletakkan ponsel dan memeluk lututnya. Di dalam dirinya, sebuah pilihan mulai terbentuk. Belum jelas, belum berani. Namun ia tahu, setelah melihat pesan itu dan mendengar kata-kata Ardi, ia tidak akan pernah bisa kembali sepenuhnya ke ketidaktahuan yang dulu ia sebut aman. Nama itu belum juga pergi dari kepala Vika sejak pagi. Nara. Ia tidak lagi muncul sebagai sekadar dugaan, melainkan sebagai bayangan yang kini punya suara, kalimat, dan mungkin wajah. Sejak percakapan singkat dengan Ardi kemarin, Vika merasa pijakan batinnya bergeser. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Yang ada justru perasaan kosong, seperti seseorang yang dipaksa menilai ulang posisinya sendiri. Siang itu, Vika menerima pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Vika? Aku Nara. Kita perlu bicara sebentar. Aku nggak mau salah paham terus. Jantung Vika berdegup lebih cepat. Tidak ada basa-basi, tidak ada permintaan izin. Kalimat itu terdengar seperti pernyataan sepihak. Dan justru itulah yang membuat Vika merasa kecil. Ia menatap layar cukup lama, lalu membalas singkat. Di mana? Mereka bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai, tidak jauh dari pusat kota. Vika datang lebih dulu, duduk di sudut ruangan. Ia memilih tempat yang terbuka, seolah ingin memastikan dirinya tetap terlihat, tetap nyata. Ketika Nara datang, Vika langsung tahu siapa perempuan itu tanpa perlu diperkenalkan. Nara melangkah dengan percaya diri. Penampilannya rapi, cara ia tersenyum tenang namun penuh perhitungan. Ia menarik kursi di depan Vika tanpa ragu. Makasih udah mau ketemu, kata Nara. Nada suaranya datar, hampir ramah. Aku nggak mau kita saling nebak-nebak. Vika mengangguk pelan. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Nara, bukan dengan iri, melainkan dengan perasaan aneh. Seperti sedang melihat cermin yang memantulkan sesuatu yang bukan dirinya. Kamu tahu aku istrinya Ardi, ujar Vika akhirnya. Nara tersenyum tipis. Iya, justru karena itu aku kesini. Kalimat itu membuat dada Vika mengencang. Nara melanjutkan, aku nggak mau kelihatan seperti orang yang sembunyi-sembunyi. Ardi juga nggak suka hal-hal yang nggak jelas. Ardi juga nggak suka. Seolah mereka berada di satu sisi yang sama. Kamu mau apa? Tanya Vika. Suaranya tetap terkendali meski jantungnya berdetak kencang. Nara mencondongkan badan sedikit. Aku cuma mau jujur. Ardi nyaman sama aku. Dia ngerasa didengar, dihargai. Vika menelan ludah. Itu alasan kamu menemui aku? Sebagian,
Jawab Nara. Sebagian lagi karena aku rasa kamu perlu tahu posisi kamu sekarang. Posisi. Kata itu berputar di kepala Vika, mengiris perlahan. Kamu tahu, lanjut Nara, kadang hubungan itu berubah. Bukan karena ada yang salah, tapi karena ada yang lebih cocok. Vika menatap Nara lurus-lurus. Ia tidak melihat rasa bersalah di sana. Yang ada justru keyakinan, seolah ia sedang berbicara dari tempat yang lebih tinggi. Ardi bilang kamu orang baik, tambah Nara. Tapi kamu terlalu bertahan. Dia butuh pasangan yang bisa ngimbangin, bukan yang bikin dia merasa sendirian. Kalimat itu terasa seperti pengulangan dari suara lain. Bu Sri, Ardi sendiri, kini datang dari orang asing yang merasa berhak menilai. Vika merasakan telapak tangannya dingin. Aku nggak datang buat rebut, kata Nara ringan. Aku cuma nggak mau kamu salah paham. Ardi sudah memilih caranya sendiri. Vika tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip refleks daripada ekspresi. Dan caranya itu dengan membiarkan kamu bicara sama aku. Nara mengangkat bahu. Dia nggak melarang. Itu sudah cukup. Bukan pengakuan eksplisit, tapi implikasinya jelas. Vika merasakan sesuatu runtuh, bukan karena takut kehilangan Ardi, melainkan karena menyadari betapa rendah posisinya dibiarkan jatuh. Ia bangkit dari kursinya. Kalau itu saja, pembicaraan kita selesai. Nara menatapnya, sedikit terkejut, lalu tersenyum lagi. Aku harap kamu bisa dewasa, Mbak Vika. Kata dewasa itu menusuk. Vika tidak membalas. Ia melangkah keluar dari kafe dengan langkah cepat, dadanya terasa sesak. Di luar, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, seolah baru saja keluar dari ruang sempit yang kekurangan udara. Di rumah, Vika duduk sendirian di ruang tengah. Bayangan Nara dan kata-katanya berkelindan dengan ucapan Ardi selama ini. Ia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Ia tidak merasa cemburu. Yang ia rasakan adalah kehinaan. Perasaan diposisikan sebagai penghalang, bukan pasangan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ardi. Tadi Nara cerita kamu ketemu dia. Aku harap kamu nggak bikin suasana makin ribet. Vika menatap layar itu lama. Kata-kata Ardi menegaskan apa yang baru saja ia sadari. Bahkan dalam pertemuan itu, ia bukan subjek yang perlu dilindungi, melainkan variabel yang harus dikendalikan. Ia mengetik balasan, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Aku cuma mau dihargai. Pesan itu terkirim. Jantung Vika berdegup kencang. Ia tahu kalimat itu bisa memicu sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum siap ia hadapi sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, Vika tidak menarik ucapannya kembali. Meski ia sadar, harga dari keberanian kecil itu mungkin jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Pesan yang Vika kirim pada Ardi semalam masih belum dibalas. Pagi itu, ia terbangun dengan dada terasa berat, seolah ada beban yang sengaja diletakkan tepat di atas napasnya. Kalimat aku cuma mau dihargai terus terngiang, bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai pengakuan yang akhirnya keluar dari mulutnya sendiri. Pengakuan yang kini membuatnya cemas akan akibatnya. Ardi pulang lebih awal dari biasanya siang itu. Tanpa senyum, tanpa basa-basi, ia berdiri di ambang pintu sambil berkata singkat, pakai baju yang rapi. Kita ke rumah ibu. Nada suaranya tidak membuka ruang untuk bertanya. Vika mengangguk, meski perutnya langsung melilit. Ia tahu, ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah panggilan. Di rumah Bu Sri, suasana terasa berbeda sejak awal. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada tanya kabar. Bu Sri duduk tegak di ruang tamu. Kedua tangannya terlipat di pangkuan, sorot matanya tajam dan siap menghakimi. Ardi duduk di sebelahnya, diam, seolah menyerahkan panggung sepenuhnya pada ibunya. Kamu bikin masalah apa lagi? Tanya Bu Sri tanpa pembuka. Vika terkejut. Aku cuma apa? Potong Bu Sri cepat. Ardi pulang ke sini dengan kepala penuh. Kamu pikir rumah tangga itu tempat meluapkan perasaan gak jelas? Vika menoleh ke Ardi, berharap ada pembelaan, atau setidaknya tanda bahwa ia tidak sendirian. Tapi Ardi menunduk, lalu berkata datar, aku capek, Bu. Kalimat itu seperti vonis. Bu Sri mengangguk, seolah mendapat pembenaran. Kamu dengar sendiri, kan? Bu Sri menatap Vika lurus. Anakku kerja banting tulang. Kamu tinggal di rumah, masih sempat bikin ribut. Vika merasakan telinganya berdengung. Bu, aku nggak pernah bermaksud bikin ribut. Aku cuma pengen bicara baik-baik sama Ardi. Bicara baik-baik. Bu Sri tertawa pendek. Bicara itu ada waktunya. Ada tempatnya.
Bukan setiap kamu merasa nggak nyaman. Nada merendahkan itu mengingatkan Vika pada pertemuannya dengan Nara, perempuan yang bahkan bukan bagian dari keluarganya, tapi berani menentukan posisinya. Kini, tekanan itu datang dari ibu mertua yang seharusnya menjadi penyeimbang, bukan penekan. Kamu itu harus tahu diri, lanjut Bu Sri, suaranya dingin. Kamu menikah dengan Ardi, bukan sebaliknya. Jangan bikin dia merasa salah hanya karena kamu merasa kurang. Kata kurang menggantung berat di udara. Vika menunduk, jemarinya saling menggenggam erat. Ia merasa diperas dari dua arah, oleh suami yang menolak mendengar, dan oleh ibu mertua yang menutup semua kemungkinan pembelaan. Bu, Vika mencoba lagi, suaranya bergetar tapi jelas. Aku cuma minta dihargai. Bu Sri berdiri. Gerakannya tegas, penuh otoritas. Dihargai itu datang kalau kamu pantas dihargai. Kalimat itu menghantam Vika lebih keras dari yang ia duga. Bukan karena kejamnya, tapi karena diucapkan dengan keyakinan penuh. Seolah harga diri memang sesuatu yang harus dibuktikan, bukan dimiliki. Ardi akhirnya berdiri juga. Sudah, Bu. Nggak usah diperpanjang. Tapi kata-kata itu tidak diarahkan untuk membela Vika. Justru sebaliknya, Ardi menoleh padanya. Kamu dengar sendiri kan? Jangan kebawa perasaan terus. Vika mengangguk pelan. Tubuhnya terasa ringan, seperti kehilangan pegangan. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang mulai bertanya. Kalau ini bukan rumah, lalu di mana? Mereka pulang dalam keheningan. Di mobil, Ardi berkata singkat, aku harap kamu bisa belajar menempatkan diri. Menempatkan diri. Seolah selama ini Vika berada di posisi yang salah, bukan di pernikahan yang timpang. Sesampainya di rumah, Vika masuk kamar dan menutup pintu perlahan. Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar pada ranjang. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Yang ada hanya kesadaran dingin yang merayap pelan. Ia tidak lagi punya tempat aman. Rumah ini, yang ia jaga dan rawat, tidak memberinya perlindungan. Suaminya tidak berdiri di sisinya. Ibu mertuanya tidak melihatnya sebagai manusia utuh. Bahkan suaranya sendiri kini terasa seperti kesalahan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Lila masuk. Kamu nggak apa-apa? Aku kepikiran. Vika menatap layar itu lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa lebih aman pada pesan singkat dari luar rumah daripada kata-kata di dalamnya. Ia mengetik balasan singkat. Aku butuh tempat buat berpikir. Pesan itu terkirim. Jantungnya berdegup cepat. Ia belum tahu kemana harus pergi, atau apa yang akan ia lakukan. Tapi satu hal mulai jelas di kepalanya. Bertahan dalam diam bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan cara perlahan menghapus dirinya sendiri. Kalimat aku butuh tempat buat berpikir yang Vika kirim pada Lila belum terjawab hingga pagi. Ia duduk di tepi ranjang dengan pakaian yang sama sejak semalam, merasa asing di kamar yang selama ini ia sebut rumah. Kesadaran bahwa ia tidak lagi punya tempat aman membuat setiap sudut terasa dingin. Bahkan cahaya matahari yang masuk dari celah gorden tidak membawa kehangatan, hanya menyoroti betapa sepinya ia berdiri di tengah hidupnya sendiri. Ardi pulang lebih malam dari biasanya. Ia masuk tanpa salam, meletakkan tas di kursi, lalu berdiri di tengah ruang tamu seolah sudah menyiapkan satu keputusan. Vika keluar dari kamar perlahan. Ia tidak lagi berharap pada nada suara yang lembut, ia hanya ingin kejelasan. Kita harus ngomong, kata Ardi. Tidak ada emosi, hanya ketegasan yang membuat perut Vika melilit. Vika mengangguk. Ia duduk di sofa, menjaga jarak. Tangannya saling menggenggam, mencoba menahan gemetar yang semakin sulit disembunyikan. Ardi berdiri, menyandarkan punggung ke dinding. Aku nggak mau ini berlarut-larut. Kita dewasa. Kita harus realistis. Kata realistis kembali muncul, seperti mantra pembenaran. Vika menatap Ardi tanpa menyela. Aku nggak akan munafik, lanjut Ardi. Aku memang dekat sama Nara. Napas Vika tercekat. Ia sudah menduga, tapi mendengar pengakuan itu secara langsung tetap terasa seperti jatuh dari ketinggian. Dan, tanya Vika pelan. Dan aku nggak mau ini jadi skandal, kata Ardi cepat. Nama aku dipertaruhkan. Pekerjaan, relasi, semua. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Kamu istriku. Kamu tahu betapa pentingnya citra. Vika merasakan kepalanya berdenyut. Jadi kamu mau aku apa? Ardi menarik napas, seolah hendak mengatakan sesuatu yang wajar. Terima saja. Kita jalan seperti biasa. Kamu di rumah, aku urus-urusan di luar. Nara tahu batas. Kata-kata itu membuat Vika menegakkan tubuhnya. Batas yang mana?
Batas yang gak bikin kamu kelihatan bodoh, jawab Ardi tanpa ragu. Selama kamu diam, semua orang baik-baik saja. Vika menatap suaminya lama. Ada ketakutan di dadanya, tapi juga kejernihan yang baru. Kamu minta aku mengorbankan diri aku sendiri. Jangan lebay, potong Ardi. Banyak orang hidup kayak gini. Kamu cuma terlalu idealis. Idealis. Seolah keinginan untuk dihormati adalah kemewahan yang tidak layak dimiliki. Kalau aku nggak mau? Tanya Vika, suaranya bergetar. Ardi menghela napas keras. Kamu mau apa? Cerai? Kamu pikir hidup kamu bakal lebih mudah? Kalimat itu menghantam tepat pada ketakutan terdalam Vika. Ia terdiam. Ardi melanjutkan, nada suaranya menekan. Kamu mau kemana? Dengan apa? Kamu pikir dunia akan nunggu kamu siap? Vika merasakan dadanya sesak. Bayangan hidup sendiri muncul. Tagihan, sepi, tatapan orang-orang. Semua ketakutan yang selama ini membuatnya bertahan kini dihadirkan Ardi sebagai senjata. Aku nggak bilang kita pisah, kata Ardi lebih tenang, seolah murah hati. Aku cuma minta kamu dewasa. Terima kenyataan. Vika menunduk. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berteriak bahwa ini bukan kenyataan yang ia pilih. Tapi ada juga bagian lain yang gemetar membayangkan melangkah sendirian. Ardi meraih jaketnya. Pikirin baik-baik. Jangan ambil keputusan emosional. Pintu tertutup, meninggalkan Vika sendirian dengan pikirannya yang berisik. Ia duduk lama, menatap lantai. Kata-kata Ardi terus berputar, menekan, membentuk gambaran masa depan yang menakutkan. Ia berdiri dan berjalan ke depan cermin. Wajah yang menatapnya tampak pucat. Mata itu bukan mata perempuan yang cemburu, melainkan mata seseorang yang dipaksa memilih antara harga diri dan rasa aman semu. Vika duduk kembali di sofa, meraih ponselnya. Pesan dari Lila akhirnya masuk. Aku ada. Kalau kamu mau datang, pintuku kebuka. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan Ardi, tapi karena menyadari betapa ia selama ini bertahan pada ketakutan. Ia mengetik balasan perlahan. Kalau aku pergi, aku takut nggak bisa balik. Pesan itu terkirim. Jantung Vika berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan berpisah, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kemungkinan nyata. Dan ketakutan itu, alih-alih menghentikannya, justru membuatnya sadar bahwa keputusan apapun yang ia ambil nanti akan mengubah hidupnya selamanya. Ketakutan yang Vika tuliskan pada Lila semalam tidak menghilang saat pagi datang. Justru sebaliknya, rasa itu mengendap lebih dalam, bercampur dengan sesuatu yang baru, kelelahan. Ia duduk di ruang tamu dengan tas kecil di sampingnya, menunggu. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi untuk disebut tempat pulang. Ketika pintu terbuka dan Lila masuk dengan wajah khawatir, Vika baru menyadari betapa lama ia menahan semuanya sendirian. Kamu yakin mau keluar rumah? Tanya Lila pelan. Vika mengangguk. Aku cuma mau tahu, kalau aku berdiri sendiri, aku berdiri di mana? Lila tidak banyak bertanya. Ia hanya menepuk bahu Vika sebentar sebelum mengajaknya pergi. Di dalam mobil, suasana hening, tapi bukan hening yang menekan. Ada ruang bernapas yang selama ini Vika rindukan. Mereka berhenti di sebuah kantor kecil di pinggir kota. Tidak megah, tapi rapi dan tenang. Lila menoleh sebelum turun. Reno orangnya lugas. Dia nggak akan nyuruh kamu apa-apa. Dia cuma jelasin pilihan. Pilihan. Kata itu membuat dada Vika berdebar. Selama ini, hidupnya terasa seperti lorong sempit tanpa pintu samping. Di dalam, seorang pria menyambut mereka dengan sikap tenang. Saya Reno, katanya sambil menjabat tangan Vika. Lila bilang kamu perlu bicara. Nada bicaranya tidak menghakimi, tidak pula terlalu empatik. Vika duduk dan untuk beberapa detik hanya menatap meja di depannya, mengumpulkan keberanian. Aku istri Ardi, ucap Vika akhirnya. Dan aku sedang dipaksa menerima sesuatu yang aku nggak sanggup terima. Reno mengangguk, memberi isyarat agar Vika melanjutkan. Tidak ada interupsi, tidak ada ekspresi terkejut. Hanya perhatian penuh yang membuat Vika merasa suaranya punya tempat. Aku diminta diam, kata Vika. Demi citra. Reno menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. Diam itu pilihan. Tapi penting buat tahu, pilihan itu ada konsekuensinya. Vika menelan ludah. Kalau aku nggak diam. Kamu punya hak untuk menolak, jawab Reno tenang. Sebagai istri, kamu punya hak atas perlindungan, rasa aman, dan martabat.
Kata martabat membuat mata Vika berkaca-kaca. Selama ini, kata itu terasa asing dalam pernikahannya. Aku nggak punya banyak, lanjut Vika cepat, seolah perlu membela diri. Aku nggak kerja tetap. Rumah ini bukan soal punya atau tidak, potong Reno lembut. Hukum tidak menilai istri dari penghasilannya. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar. Vika terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang menyatakan hal itu tanpa embel-embel syarat. Reno menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia tidak menyebut pasal atau istilah rumit, hanya skenario. Apa yang bisa Vika lakukan jika ia memilih bertahan, dan apa yang terjadi jika ia memilih pergi. Setiap kemungkinan disampaikan tanpa ancaman, tanpa dorongan. Tidak ada keputusan yang ringan, kata Reno. Tapi ada keputusan yang jujur pada diri sendiri. Vika merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Bukan keberanian penuh, tapi cahaya kecil yang membuat gelap tidak lagi total. Kalau aku pergi, tanya Vika pelan, apa aku pasti sendirian? Reno menatapnya. Sendirian itu kondisi, tapi tidak selalu berarti kehilangan. Lila yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, kamu nggak harus mutusin apapun hari ini. Vika mengangguk. Ia tahu, tapi yang berubah adalah cara ia melihat masa depan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat jurang, melainkan jalan sempit yang mungkin bisa ia lalui. Sore itu, saat mereka keluar dari kantor, Vika menarik napas panjang. Udara terasa lebih ringan. Ia tahu masalahnya belum selesai, bahkan mungkin akan semakin berat. Tapi kini ia punya peta, meski belum tahu akan melangkah sejauh apa. Ponselnya bergetar. Pesan dari Ardi masuk. Kamu kemana hari ini? Vika menatap layar itu lama. Biasanya ia akan menjawab cepat, memberi penjelasan panjang agar tidak memicu kecurigaan. Kali ini, ia mengetik satu kalimat singkat. Aku urus urusanku. Pesan itu terkirim. Jantung Vika berdegup kencang. Ia tahu balasan itu bisa memicu pertanyaan, bahkan kemarahan. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Kesadaran bahwa ia berhak memiliki urusan sendiri, dan bahwa jalan keluar yang nyata tidak lagi terasa mustahil. Alasan Ardi atas pesan singkat Vika datang terlambat, tapi dampaknya menghantam lebih keras dari dugaan. Sejak sore itu, rumah terasa seperti menunggu badai. Vika merasakan ketegangan mengendap di setiap sudut, di lantai yang berderit saat diinjak, di jam dinding yang berdetak terlalu keras, di pintu yang seolah bisa terbuka kapan saja dengan amarah di baliknya. Ketika Ardi akhirnya pulang, wajahnya tidak menyimpan lelah, hanya kesal yang belum menemukan sasaran. Ia melempar kunci ke meja tanpa menatap Vika. Jaketnya ditanggalkan dengan gerakan kasar. Kamu sekarang punya urusan sendiri? Tanyanya dingin. Vika berdiri di dapur, tangan masih memegang lap. Ia mengangguk kecil. Aku cuma keluar sebentar. Dengan siapa? Nada Ardi meninggi satu tingkat, cukup untuk membuat jantung Vika berdegup lebih cepat. Teman. Ardi tertawa pendek, tanpa humor. Sekarang kamu pintar jawab singkat. Kata-kata itu menempel seperti tuduhan. Vika menahan diri untuk tidak menjelaskan panjang lebar seperti biasa. Ia teringat suara Reno yang tenang, tentang hak dan pilihan. Tapi mengingatnya di hadapan Ardi terasa berbeda. Lebih sulit, lebih berisiko. Ponsel Ardi bergetar di atas meja. Ia melirik layar sekilas, lalu mengangkatnya dan berjalan menjauh. Vika tidak berniat mendengar, namun suara Ardi meninggi, menembus jarak. Aku tahu, katanya tajam. Bukan sekarang. Hening sejenak, lalu suara yang lebih ditekan. Jangan paksa aku. Vika memejamkan mata. Ia tidak perlu mendengar nama itu untuk tahu siapa di seberang. Nara. Perempuan yang kini bukan lagi bayangan, melainkan tekanan nyata yang merembes ke rumahnya. Di sisi lain kota, Nara duduk dengan punggung tegak, rahangnya mengeras. Sampai kapan? Desaknya melalui sambungan telepon. Aku nggak mau jadi rahasia selamanya. Ardi. Kamu bilang mau hidup jujur. Ini nggak sesederhana itu, jawab Ardi. Justru sederhana, potong Nara. Kamu pilih, aku atau dia. Kata dia diucapkan tanpa nama, seolah Vika sudah kehilangan identitas. Nara menutup telepon lebih dulu, meninggalkan tuntutan menggantung seperti pisau. Ardi kembali ke ruang tengah dengan langkah berat. Wajahnya memerah. Kamu bikin aku kelihatan bodoh, katanya tiba-tiba. Vika menatapnya. Terkejut. Aku. Kamu berubah. Dingin. Sok punya rahasia. Ardi mendekat.
Kamu pikir aku nggak sadar? Jarak mereka menyempit. Vika mundur satu langkah, punggungnya hampir menyentuh meja. Aku cuma butuh ruang. Ruang. Ardi mendengus. Sejak kapan kamu butuh ruang dari aku? Nada suaranya keras, tak lagi terkontrol. Vika merasakan getaran di tubuhnya, bukan karena teriakan itu saja, tetapi karena ia melihat sesuatu yang baru di mata Ardi, ketidaksabaran yang siap meledak. Kamu mau aku jelasin apa lagi? Tanya Vika, suaranya berusaha stabil. Ardi membentak, jangan muter-muter. Kamu bikin masalah di saat aku lagi ditekan. Vika terdiam. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, Ardi tidak lagi berusaha membenarkan diri dengan kata-kata manis atau logika terbalik. Ia marah karena terpojok. Dan kemarahan itu mencari jalan keluar. Dengar, kata Ardi, lebih rendah tapi penuh ancaman. Kamu jangan macam-macam. Jangan bikin aku ambil keputusan yang bikin semua orang malu. Semua orang. Bukan kita. Kata itu menancap dalam-dalam. Vika merasakan ketakutan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya takut ditinggalkan, tapi takut kehilangan kendali atas keselamatannya sendiri. Ia mengangguk, refleks lama yang sulit dilepaskan. Namun di dalam dirinya, ada suara kecil yang menolak tunduk sepenuhnya. Ketika Ardi berbalik pergi ke kamar, membanting pintu, Vika berdiri terpaku, napasnya terengah. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Ponselnya di tangan, jempolnya gemetar. Ia membuka pesan Lila, mengetik lalu menghapus, mengetik lagi. Kalau suatu hari aku harus pergi cepat, aku boleh ke tempatmu. Pesan itu tidak langsung ia kirim. Ia menatap layar lama, menyadari bahwa menanyakan itu saja sudah berarti ia mengakui kemungkinan terburuk. Akhirnya, dengan tarikan napas panjang, Vika menekan tombol kirim. Keputusan kecil. Berisiko. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih bersiap, bukan untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk melindungi dirinya sendiri. Pagi itu, Vika terbangun dengan dada terasa berat, seolah ada beban yang semalaman diletakkan tepat di atas napasnya. Ia hampir tidak tidur. Setiap kali terpejam, wajah Ardi dengan sorot mata dingin kembali muncul, disertai nada suara yang sejak beberapa hari terakhir berubah kasar dan asing. Pesan Lila semalam, kalau kamu perlu pergi, jangan ragu, masih menggantung di benaknya, bukan sebagai ajakan, melainkan peringatan. Ketika Vika melangkah ke ruang makan, Ardi sudah duduk di sana. Kopi di cangkirnya tak lagi mengepulkan uap. Wajahnya kaku, seperti seseorang yang telah memantapkan niat untuk menyerang, bukan berbicara. Kita selesaikan sekarang, kata Ardi tanpa menoleh. Vika menarik kursi dengan hati-hati. Ia duduk, punggungnya tegak, meski jari-jarinya saling mencengkeram di pangkuan. Ada bagian dalam dirinya yang ingin lari, tapi ada pula yang menuntutnya bertahan. Setidaknya kali ini, ia ingin mendengar semuanya sampai tuntas. Apa yang mau kamu selesaikan? Tanya Vika pelan. Ardi menatapnya tajam, seolah kesabaran sudah lama habis. Aku nggak mau pura-pura lagi. Aku selingkuh. Kalimat itu jatuh tanpa peringatan, tanpa nada bersalah. Vika merasakan dadanya mengencang. Dunia seakan menyempit, tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk kecil, menunggu kelanjutan yang terasa lebih menakutkan daripada pengakuan itu sendiri. Ardi bersandar, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang menyakitkan. Suaranya meninggi, penuh pembenaran. Aku selingkuh karena kamu miskin, katanya tajam. Miskin uang, miskin ambisi, miskin cara berpikir. Aku capek hidup pas-pasan sama kamu. Kata-kata itu menghantam Vika seperti pukulan telak di wajah. Bukan karena ia tak pernah mendengar Ardi merendahkannya, melainkan karena kali ini ia mengatakannya tanpa ragu, tanpa upaya menyamarkan kebencian. Vika merisonya tercekat, tenggorokannya kering. Namun ia memaksa dirinya tetap duduk, tetap menatap Ardi. Jadi itu alasanmu? Suaranya bergetar, tapi tidak pecah. Semua ini cuma soal uang. Ini soal harga diri, balas Ardi cepat. Aku butuh perempuan yang bikin aku kelihatan berhasil. Vika tersenyum pahit. Senyum yang lahir dari kesadaran pahit bahwa selama ini ia menukar martabatnya dengan kesetiaan yang tak pernah dihargai. Pintu depan terbuka. Busri masuk dengan langkah mantap, seolah tahu persis momen yang ia pilih. Tatapannya langsung tertuju pada Vika, dingin dan menilai. Sudah aku bilang dari dulu, ujar Busri tanpa basa-basi. Kalau perempuan itu nggak bisa ngangkat hidup suaminya, ya wajar kalau suaminya cari yang lain. Vika menoleh. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk di hadapan ibu mertuanya.
Bu, saya istri Ardi. Bu Sri tersenyum tipis, meremehkan. Istri itu harus tahu diri. Jangan cuma numpang hidup. Kalimat itu membuka luka lama yang selama ini Vika kubur rapat, tentang harga diri, tentang perasaan selalu menjadi pihak yang kurang. Dadanya bergetar. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada amarah yang mulai bangkit, meski belum berani ia lepaskan. Aku sudah melakukan yang aku bisa, ucap Vika pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ardi tertawa singkat. Itu masalahnya. Cuma itu yang bisa kamu lakukan. Vika berdiri. Gerakannya pelan, tapi pasti. Ia mengambil tasnya, memasukkan ponsel dan dompet. Setiap gerakan terasa seperti menarik kembali serpihan dirinya yang selama ini ia tinggalkan demi menjaga rumah tangga. Kamu mau kemana? Tanya Ardi, nada suaranya waspada. Aku cuma mau keluar, jawab Vika singkat. Ia tidak menjelaskan. Ia tidak merasa perlu lagi. Bu Sri menggeleng, sinis. Drama. Dari dulu kamu cuma bisa drama. Vika berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh, menatap dua orang yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Dadanya sakit, tapi kepalanya lebih jernih dari sebelumnya. Aku belum kalah, katanya lirih, nyaris tak terdengar. Lalu ia melangkah pergi. Di luar, cahaya matahari terasa menyilaukan. Vika berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan air mata akhirnya jatuh. Bukan karena pengakuan Ardi semata, melainkan karena ia baru menyadari betapa kecil dirinya dibuat selama ini, dan betapa lama ia membiarkannya terjadi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Lila masuk. Aku di sini. Vika menatap layar lama. Ia belum membalas. Jarinya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena satu kesadaran baru mulai tumbuh. Bertahan atau pergi bukan lagi soal cinta, melainkan soal menyelamatkan diri. Dan keputusan apapun yang ia ambil setelah hari ini, risikonya akan mengubah hidupnya selamanya. Episode 11, Tamparan yang mengakhiri diam. Sisa siang itu berjalan lambat bagi Vika. Setelah keluar dari rumah pagi tadi, ia tidak benar-benar pergi jauh. Ia duduk lama di taman kecil dekat kompleks, membiarkan kepalanya dipenuhi ulang-ulang kalimat Ardi yang tak henti menusuk. Aku selingkuh karena kamu miskin. Kalimat itu bukan sekadar hinaan. Ia menjelma menjadi vonis atas seluruh hidup yang selama ini ia jalani dengan patuh. Menjelang sore, Vika kembali ke rumah. Bukan karena ia sudah memaafkan, melainkan karena ada barang-barang yang ingin ia ambil, dan lebih dari itu, ada batas yang ingin ia lihat, sejauh apa Ardi akan melangkah. Rumah itu menyambutnya dengan udara panas dan sunyi yang tegang, seolah tahu pertengkaran belum selesai. Ardi sedang menelepon ketika Vika masuk. Nada suaranya tinggi, penuh pembelaan. Jangan dengerin omongan dia, katanya tajam. Aku yang tanggung jawab. Vika berhenti di ambang ruang tengah. Ia tidak berniat menguping. Tapi nama yang keluar dari mulut Ardi membuat langkahnya tertahan. Nara nggak salah apa-apa, lanjut Ardi. Dia cuma jujur sama perasaannya. Telepon ditutup dengan hentakan. Ardi menoleh dan melihat Vika berdiri di sana. Sorot matanya langsung berubah, defensif, marah, dan seolah mencari alasan untuk menyerang lebih dulu. Kamu dengar-dengar lagi, tuduhnya. Vika menarik napas dalam. Aku dengar namaku disebut barusan. Ardi mendengus. Kamu selalu bikin masalah. Nara sampai tertekan karena kamu. Kalimat itu membuat Vika melangkah maju. Ada getaran di dadanya, bukan tangis, melainkan sesuatu yang lebih keras. Aku istrimu, Ardi. Yang tertekan itu aku. Jangan bawa-bawa status, bentak Ardi. Nara lebih ngerti aku daripada kamu selama ini. Nama itu diucapkan dengan penuh pembelaan. Seolah Nara adalah pihak yang harus dilindungi dari Vika. Sesuatu di dalam diri Vika bergeser. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Aku nggak pernah berniat menyakitimu, ucap Vika, suaranya rendah tapi jelas. Tapi kamu sudah melakukannya berkali-kali. Ardi melangkah mendekat. Jarak mereka kini terlalu dekat. Kamu jangan sok jadi korban, katanya. Kalau kamu dari awal bisa ngimbangin aku, semua ini nggak bakal kejadian. Vika menggeleng pelan. Ini pilihanmu. Jangan salahkan aku. Kalimat itu seolah menjadi pemicu. Wajah Ardi memerah. Tangannya terangkat cepat. Lebih cepat dari kesadaran Vika untuk menghindar. Suara tamparan itu keras, memecah ruangan. Tubuh Vika terhuyung. Pipinya terasa panas, berdenyut. Ia memegang wajahnya, matanya terbelalak. Bukan karena sakit semata,
melainkan karena realitas yang baru saja terwujud di hadapannya. Ardi berdiri kaku, napasnya memburu. "Jangan pernah hina Nara di depanku," katanya kasar, seolah tamparan itu pembelaan yang sah. Untuk beberapa detik, Vika tidak bergerak. Dunia terasa jauh, suara Ardi seperti datang dari lorong panjang. Ia perlahan menurunkan tangannya dari pipi. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Diamnya kali ini berbeda. Bukan diam menahan, melainkan diam yang mengunci sesuatu di dalam dirinya. "Jadi ini batasmu?" tanya Vika pelan. Ardi tidak menjawab. Ia memalingkan wajah, seperti orang yang baru menyadari tindakannya namun terlalu egois untuk menyesal. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Bu Sri muncul, wajahnya tegang. Ia melihat posisi Vika dan Ardi, lalu memandang pipi Vika yang memerah. "Ngapain ribut-ribut?" tanyanya. Vika menoleh. "Bu, anak ibu menampar saya." Bu Sri terdiam sesaat, lalu menarik napas. "Kamu pasti memancing emosi Ardi," katanya akhirnya. "Laki-laki itu capek kerja. Kamu jangan cari gara-gara." Kalimat itu menutup pintu terakhir yang tersisa. Vika mengangguk kecil, bukan karena setuju, melainkan karena tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Ia berbalik menuju kamar, mengambil tas yang tadi pagi belum sempat ia kemasi penuh. Setiap lipatan baju dimasukkan dengan gerakan terkontrol, seolah ia sedang menguatkan keputusan di setiap sentuhan. Ardi mengikuti ke pintu kamar. "Kamu jangan lebay. Aku cuma..." Vika berhenti dan menatapnya. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Tadi itu bukan cuma..." Ardi terdiam. Vika melangkah keluar kamar dengan tas di tangan. Bu Sri memandangnya tajam, tapi Vika tidak lagi menunduk. Ia berjalan menuju pintu, jantungnya berdebar keras, namun langkahnya mantap. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Bukan untuk pamit, melainkan untuk memastikan dirinya sendiri mendengar keputusan itu jelas di kepalanya. Ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang diam demi mempertahankan luka. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam menyentuh wajahnya yang masih berdenyut. Vika mengeluarkan ponsel, membuka kontak Lila, dan mengetik satu kalimat pendek, kalimat yang menandai titik tanpa balik. "Aku datang sekarang." Ia menekan kirim. Dengan itu, diamnya berubah menjadi keputusan batin yang tak bisa ditarik kembali. Malam di rumah Lila berjalan pelan. Vika duduk di tepi sofa, punggungnya bersandar kaku. Tas masih berada di dekat kakinya seolah ia belum sepenuhnya percaya bahwa ia telah pergi. Pipi kirinya masih terasa nyeri, tapi rasa sakit itu kalah oleh denyutan di dadanya. Campuran takut, lega, dan kosong yang belum pernah ia rasakan bersamaan. Lila tidak banyak bicara. Ia hanya menyodorkan segelas air hangat dan duduk di samping Vika, menjaga jarak yang cukup agar Vika tidak merasa didesak. Diam Lila terasa berbeda dari diam Ardi atau Bu Sri. Diam ini memberi ruang. "Aku harus telepon ayah," ucap Vika akhirnya, suaranya pelan namun mantap. Lila menoleh. "Sekarang?" Vika mengangguk. Selama ini, ia selalu menunda. Bukan karena ayahnya jauh atau sulit dihubungi, melainkan karena ia tak ingin terlihat gagal. Ia menekan nomor yang hafal di luar kepala. Jari-jarinya sedikit bergetar. "Halo, Kak?" Suara Hadi terdengar tenang di seberang, seperti biasa. Vika menutup mata. Satu kata itu hampir membuatnya menangis. "Ayah, bisa datang ke sini besok?" Tidak ada pertanyaan berlebih. Tidak ada nada panik. Alamatnya kirim. "Ayah berangkat pagi." Telepon ditutup. Vika menatap layar ponsel lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian tanpa harus menjelaskan apapun. Keesokan paginya, Vika kembali ke rumah yang dulu ia sebut tempat pulang. Bukan sendirian. Hadi berjalan di sampingnya, langkahnya tidak tergesa, mengenakan kemeja sederhana yang rapi, wajahnya bersih dan datar. Tidak ada aura orang yang hendak menuntut atau menyerang, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Ardi membuka pintu dengan ekspresi kesal yang langsung berubah heran ketika melihat pria di samping Vika. "Siapa?" tanyanya singkat. "Ayah saya," jawab Vika. Hadi mengangguk sopan. "Hadi." Ardi menilai cepat, pakaian biasa, sepatu lama, sikap yang terlalu tenang. Ia menggeser tubuh memberi jalan, sedikit meremehkan. Bu Sri muncul dari ruang tengah, sorot matanya tajam. "Oh, ini orang tua Vika." Bu Sri menyilangkan tangan. "Silakan duduk." Mereka duduk berhadapan. Udara terasa berat, tapi Hadi tetap tenang, punggungnya tegak, tangannya terlipat santai di pangkuan.
Vika duduk di sampingnya, merasakan kehadiran ayahnya seperti jangkar. Ada apa sampai datang begini? Tanya Ardi, nadanya defensif. Hadi menatap Ardi tanpa menghakimi. Saya kesini karena anak saya terluka. Bu Sri terkekeh kecil. Namanya rumah tangga. Pak, ribut itu biasa. Hadi mengangguk pelan. Ribut biasa tidak meninggalkan bekas di wajah. Kalimat itu diucapkan datar, tapi membuat ruangan mendadak sunyi. Ardi mengalihkan pandangan, rahangnya mengeras. Ini cuma salah paham. Ardi berkata cepat. Vika terlalu sensitif. Hadi menoleh ke Vika. Ayah nggak perlu tahu versi siapapun selain kamu. Tapi ayah mau dengar dari mulutmu sendiri. Kamu aman di sini. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat dada Vika sesak. Ia menggeleng pelan. Tidak. Satu kata itu mengubah segalanya. Bu Sri tampak hendak bicara, namun Hadi lebih dulu mengangkat tangan, bukan dengan sikap menggurui, melainkan menenangkan. Kalau begitu, kata Hadi, ayah akan bawa Vika pergi. Ardi tertawa kecil, sinis. Bawa kemana? Mau hidup dari apa? Hadi menatapnya lagi. Tatapan itu tidak tajam, tidak merendahkan, justru membuat Ardi gelisah. Soal hidup, biar ayah yang urus. Tugas kamu seharusnya menjaga, bukan melukai. Ardi ingin membalas, tapi kata-katanya tertahan. Ada sesuatu dari cara Hadi berbicara, tanpa emosi, tanpa pembelaan diri, yang membuat Ardi merasa kecil, seolah semua teriakannya selama ini tak ada artinya. Bu Sri menghela napas keras. Jangan lebay. Anak perempuan kalau pulang ke orang tua, nanti menyesal. Hadi tersenyum tipis. Menyesal karena selamat, Bu. Vika menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa harus membela siapapun. Ia berdiri, mengambil tasnya. Tangannya tidak gemetar. Ardi ikut berdiri. Kamu pikir ini selesai? Vika menatapnya. Tenang. Belum. Tapi aku sudah selesai diam. Hadi berdiri di samping Vika. Kami pamit. Di luar, Vika menghirup udara panjang. Mobil ayahnya terparkir sederhana, tapi terasa seperti pintu keluar yang nyata. Sebelum masuk, Hadi menoleh padanya. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Vika mengangguk. Ketakutan masih ada, tapi kini berdampingan dengan keyakinan baru. Aku yakin. Mobil melaju meninggalkan rumah itu. Dari kaca spion, Vika melihat Ardi berdiri kaku di teras. Wajahnya tegang, bukan karena marah, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali tanpa tahu bagaimana cara merebutnya kembali. Mobil melaju tenang menyusuri jalan utama kota. Dari balik jendela, Vika memandangi bangunan-bangunan tinggi yang dulu selalu terasa asing baginya. Kini, duduk di samping ayahnya, ia merasakan ketenangan yang berbeda, bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena ia tidak lagi sendirian menghadapinya. Hadi menyetir dengan fokus, wajahnya tetap datar seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang menyimpan rahasia besar. Itulah sebabnya Vika selama ini tidak pernah bertanya terlalu jauh. Ayahnya hidup sederhana, berbicara seperlunya, dan selalu menekankan satu hal. Martabat tidak diukur dari apa yang terlihat. Kita mau kemana? Yah? Tanya Vika akhirnya. Ke kantor. Jawab Hadi singkat. Vika mengangguk, meski sedikit heran. Ia mengira mereka akan langsung pulang ke rumah ayahnya. Mobil berhenti di depan sebuah gedung besar berlapis kaca, dengan logo hotel ternama terpasang di bagian atas. Vika menatap papan nama itu, jantungnya berdebar aneh. Ini? Suaranya menggantung. Hadi mematikan mesin. Tempat ayah kerja. Sebelum Vika sempat bertanya lebih jauh, pintu gedung terbuka. Seorang pria berjas rapi bergegas keluar, wajahnya penuh hormat. Pak Hadi, rapat sudah siap. Vika menoleh cepat ke ayahnya. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dadanya, keheranan yang bercampur dengan potongan-potongan ingatan masa kecil. Ayahnya yang selalu bepergian singkat, telepon-telepon malam yang tak pernah dijelaskan, dan sikap tenang yang seolah tidak pernah terguncang oleh uang. Di dalam ruang rapat, beberapa orang berdiri menyambut. Tidak ada yang memandang Vika dengan heran, seolah kehadirannya sudah wajar. Hadi berjalan ke kursi utama, duduk tanpa ragu. Mulai saja, katanya. Vika duduk di samping, pikirannya berputar. Ia akhirnya menyadari, tanpa perlu penjelasan panjang, bahwa ayahnya bukan sekadar pegawai. Cara orang-orang menunggu instruksinya, mencatat setiap kata, dan menahan napas sebelum ia berbicara, menjelaskan semuanya.
Setelah rapat selesai, Hadi menoleh pada Vika. Kamu sekarang tahu. Vika menatapnya lama. Kenapa ayah nggak pernah bilang? Hadi tersenyum tipis. Karena ayah ingin kamu dinilai sebagai Vika, bukan sebagai anak pemilik apapun. Kata-kata itu menghantam Vika pelan tapi dalam. Selama ini, ia menahan hinaan karena dianggap tidak punya apa-apa, tanpa tahu bahwa ia justru berasal dari sesuatu yang selama ini ia lindungi dengan diam. Di tempat lain, Ardi mondar-mandir di ruang tamu rumahnya. Sejak kepergian Vika, ada kekosongan yang mengganggu, bukan karena rindu, melainkan karena kehilangan kendali. Ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Selamat siang, Pak Ardi. Suara di seberang terdengar profesional. Kami dari manajemen Hotel Arwana Group. Kami ingin mengonfirmasi kehadiran Anda dalam acara keluarga yang diadakan oleh Pak Hadi. Ardi terdiam. Pak Hadi siapa? Hadi Prasetya, jawab suara itu. Pemilik jaringan hotel kami. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Tunggu. Hadi? Ayahnya Vika. Benar, Pak. Sambungan terputus. Ardi berdiri terpaku, napasnya memburu. Seluruh kalimat yang pernah ia ucapkan, tentang miskin, tentang tidak sejajar, berputar kembali, kini menertawakannya. Bu Sri keluar dari kamar, melihat wajah anaknya pucat. Ada apa? Ardi menelan ludah. Bu, ayah Vika itu, pemilik hotel besar. Bu Sri tertawa singkat, refleks menolak. Ngaco kamu. Tadi manajemen hotel yang nelepon. Ardi berbisik. Semua milik dia. Wajah Bu Sri berubah. Senyumnya runtuh, digantikan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ia duduk perlahan, seolah lututnya kehilangan tenaga. Seluruh kebanggaan yang selama ini ia bangun, merendahkan Vika, merasa lebih tinggi, runtuh dalam sekejap. Jadi selama ini, gumam Bu Sri. Dia sengaja kelihatan sederhana, lanjut Ardi, suaranya parau. Dan aku. Ia tidak melanjutkan. Tidak perlu. Kesadarannya sudah cukup menyiksa. Sore itu, Vika berdiri di balkon hotel, memandangi kota dari ketinggian yang belum pernah ia rasakan. Hadi berdiri di sampingnya, memberi ruang. Kamu marah? Tanya Hadi. Vika menggeleng pelan. Aku cuma sedih. Semua hinaan itu ternyata nggak pernah soal aku. Hadi menatapnya lembut. Kamu tidak salah memilih hidup sederhana. Yang salah adalah orang yang mengukur nilai manusia dengan uang. Ponsel Vika bergetar. Pesan masuk dari Ardi, panjang dan terbata-bata, penuh tanda tanya dan penyesalan yang belum ia pahami sepenuhnya. Vika membaca sekilas, lalu mengunci layar. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu apa yang akan datang. Rahasia telah terbuka. Kesombongan telah runtuh. Dan kini, ia berdiri di persimpangan yang lebih berbahaya. Konfrontasi yang tak bisa lagi dihindari, dengan posisi yang sepenuhnya berubah. Pagi itu, Vika duduk di ruang tunggu kantor hukum dengan punggung tegak dan tangan terlipat rapi di pangkuan. Jantungnya berdegup teratur, bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang menahan emosi agar tidak meluap. Semalam, pesan-pesan Ardi kembali datang, panjang dan berputar, penuh permohonan yang terlambat. Vika membacanya tanpa menjawab. Setiap kata terasa asing, seolah ditulis oleh orang yang baru sadar setelah segalanya runtuh. Pintu kaca terbuka. Reno keluar, mengenakan kemeja sederhana dan map tipis di tangan. Tatapannya tenang, profesional, tanpa menggurui. Semua sudah siap, katanya. Kita ajukan hari ini. Vika mengangguk. Ia berdiri, langkahnya mantap mengikuti Reno masuk ke ruang konsultasi. Di meja, berkas-berkas tersusun rapi, bukti pesan, catatan kejadian, laporan medis tentang memar di pipinya yang sudah memudar. Setiap lembar kertas terasa seperti serpihan hidup yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. Kamu yakin? Tanya Reno sekali lagi, suaranya rendah, memastikan pilihan ini benar-benar milik Vika. Vika menatap berkas itu, lalu menatap lurus. Aku yakin. Tanda tangan itu tercetak jelas. Dengan satu tarikan napas panjang, Vika menggoreskan namanya. Tidak ada air mata. Yang ada hanya kelegaan pahit, seperti menutup pintu yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Siang menjelang ketika mereka tiba di rumah yang dulu ia sebut rumah bersama. Hadi menunggu di mobil, memberi ruang. Reno berjalan di samping Vika sampai ke teras, lalu berhenti. Aku tunggu di luar, katanya. Kalau perlu, panggil. Vika mengangguk.
Ia memutar gagang pintu dan masuk. Ardi ada di ruang tengah, duduk gelisah. Wajahnya tampak lelah, bukan karena bekerja, melainkan karena terkejut oleh kenyataan yang datang bertubi-tubi. Ketika melihat Vika, ia berdiri terlalu cepat. "Vika," ucapnya, suaranya rapuh. "Aku mau bicara." Vika menaruh tas di meja, lalu mengeluarkan map tipis berisi salinan berkas. "Aku juga." Ia meletakkan map itu di hadapan Ardi. "Aku sudah ajukan cerai." Ardi menatap map itu, lalu menatap Vika, seperti berharap ada tawa kecil yang menandakan semua ini lelucon. "Kamu nggak bisa gini," katanya tergesa. "Kita bisa perbaiki." "Aku salah. Aku." "Kamu menamparku," potong Vika tenang. "Dan kamu melakukannya untuk membela perempuan lain." Ardi terdiam. Bu Sri muncul dari dapur, wajahnya tegang. "Apa ini?" tanyanya. "Gugatan cerai," jawab Vika tanpa menoleh. "Dan satu lagi." Ia melangkah ke pintu kamar, mengambil koper yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ardi mengikutinya. Panik. "Kamu mau kemana?" "Ini rumah kita." Vika berhenti dan menoleh. Tatapannya jernih, tidak menyimpan kebencian. "Ini rumah atas namaku." Ardi membeku. "Apa maksudmu?" "Dokumen kepemilikan atas nama Vika," sambung Reno dari ambang pintu, masuk tepat waktu. "Sah." Bu Sri tersentak. "Kamu bohong." Vika menggeleng pelan. "Aku tidak pernah berbohong. Aku hanya tidak pernah pamer." Ardi mundur setapak. Wajahnya pucat, rahangnya gemetar. "Kamu mau usir aku?" Vika mengangguk. "Iya." Kata itu sederhana, tapi memotong sisa-sisa kuasa Ardi. Ia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Tolong. Aku akan berubah." Vika memandangnya lama. Ia melihat laki-laki yang dulu ia bela mati-matian, kini berdiri tanpa pijakan. Ada kasihan yang singgah, singkat, lalu pergi. "Penyesalanmu datang setelah kamu merasa kehilangan. Bukan saat aku terluka." Bu Sri maju selangkah, suaranya meninggi. "Kamu nggak berhak." Reno mengangkat tangan. "Tenang. Bu, proses hukum sudah berjalan. Kami minta kerjasama." Ardi menunduk. Bahunya turun. Tanpa berkata lagi, ia berjalan ke kamar, mengemasi barang-barang dengan gerakan terburu. Vika berdiri di ruang tengah, menunggu. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Yang ada hanya keheningan yang akhirnya adil. Beberapa menit kemudian, Ardi keluar dengan koper. Ia berhenti di depan Vika. "Aku benar-benar menyesal." Vika membuka pintu. Angin siang masuk, membawa suara jalanan. "Aku tahu," katanya pelan. "Dan itu tidak lagi cukup." Ardi melangkah keluar. Bu Sri menyusul, wajahnya keras menahan malu. Pintu tertutup. Vika bersandar sesaat, menghembuskan napas panjang. Reno menatapnya. "Kamu baik-baik saja?" Vika mengangguk, meski dadanya bergetar. "Aku akan baik." Di luar, Hadi tersenyum kecil saat Vika mendekat. "Kamu berani," katanya. Vika menatap rumah itu. Bekas, kenangan, luka, lalu memutar kunci. Keputusan kecil, berisiko, namun tegas. Ia mengganti kunci hari itu juga. Saat pintu terkunci, Vika tahu satu hal. Ini belum selesai sepenuhnya. Proses hukum masih panjang. Emosi masih bergelombang. Namun untuk pertama kalinya, arah hidupnya berada di tangannya sendiri. Pagi datang dengan sunyi yang berbeda. Rumah terasa lengang, bukan karena kehilangan, melainkan karena tidak lagi dipenuhi ketegangan. Vika berdiri di ruang tengah, memandang pintu yang kemarin ia kunci dengan tangan sendiri. Jejak koper Ardi sudah lama hilang, namun dampaknya masih bergaung di dadanya, bukan sebagai luka yang menganga, melainkan bekas yang mulai mengering. Ia merapikan meja, menyusun kembali benda-benda kecil yang dulu kerap ia singkirkan demi menghindari konflik. Setiap sentuhan adalah pernyataan diam. Ia kembali menguasai ruangnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Reno masuk singkat, profesional, dan menenangkan. Putusan sementara keluar. Proses berjalan sesuai rencana. "Kamu aman." Vika menutup mata sejenak. "Aman." Kata itu kini berarti lebih dari sekadar perlindungan hukum. Aman berarti ia tidak lagi harus mengecilkan diri. Hadi datang menjelang siang. Ia berdiri di ambang pintu, tidak masuk sebelum Vika mempersilakan. Kebiasaan kecil yang selalu membuat Vika merasa dihormati. "Ayah bawa makan," katanya, mengangkat tas kertas sederhana.
Mereka makan di meja dapur. Tidak ada pembahasan tentang hotel, rapat, atau kekuasaan. Hadi bertanya tentang rencana Vika hari ini, dan Vika menjawab jujur. Aku mau cari tempat kerja baru. Aku ingin berdiri dari keringatku sendiri. Hadi menatapnya lama, lalu tersenyum. Ayah percaya. Kalimat itu menghangatkan, bukan menekan. Vika tahu ia bisa meminta apa saja, modal, jabatan, perlindungan, namun ia memilih jalan lain. Ia ingin sembuh tanpa ketergantungan. Sore hari, Lila datang membawa kopi. Ia memandang Vika yang kini tampak lebih tegak. Kamu kelihatan tenang, katanya, heran. Aku lelah berperang, jawab Vika. Aku memilih damai. Mereka duduk di teras, membiarkan senja turun. Lila tidak memberi nasihat, hanya menemani. Kehadirannya selalu seperti itu, penyeimbang yang tidak memaksa. Malamnya, Vika membuka laci dan menemukan berkas lama. Catatan-catatan kecil tentang mimpi yang pernah ia tunda. Kursus yang ingin ia ambil. Usaha kecil yang dulu dianggap tak sepadan. Ia mengeluarkan satu lembar dan menempelkannya di dinding. Bukan sebagai target besar, melainkan pengingat, ia berhak bercita-cita tanpa dihina. Ponselnya kembali bergetar. Nomor Ardi. Vika menatap layar lama. Dulu, panggilan itu selalu membuatnya siaga. Kini, ia mengangkat dengan napas tenang. Aku minta maaf. Suara Ardi terdengar patah. Aku benar-benar salah. Vika mendengarkan sampai tuntas. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya kejelasan. Aku menerima permintaan maafmu, katanya pelan. Tapi aku tidak kembali. Di seberang, ada jeda panjang. Aku mengerti, jawab Ardi akhirnya. Telepon ditutup. Vika meletakkan ponsel di meja. Ada rasa lega yang menyusup, bukan karena ia menang, melainkan karena ia tidak lagi terikat pada pengakuan orang yang pernah merendahkannya. Konflik utama yang menghantui batinnya, apakah ia berharga tanpa disahkan oleh orang lain, kini terjawab. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Vika mengikuti wawancara, belajar, gagal kecil, lalu bangkit lagi. Ia menolak tawaran mudah yang menyandarkan namanya pada ayah. Ketika Hadi menanyakan alasannya, Vika menjawab jujur. Aku ingin melihat diriku berhasil dengan namaku sendiri. Hadi mengangguk, bangga tanpa perlu kata. Suatu pagi, Vika berdiri di depan cermin. Bekas memar telah lama hilang, namun pelajarannya tinggal. Ia menyematkan pin kecil di kerah, hadiah dari Lila, simbol keberanian. Ia keluar rumah dengan langkah mantap, menyapa tetangga, membuka hari dengan senyum yang tidak dipaksakan. Di persimpangan jalan, Vika berhenti sejenak. Dunia di depannya tidak menjanjikan kemudahan, tetapi ia tidak